Di era next gen konsol seperti sekarang, di mana orang banyak beralih ke PS5 atau Xbox Series X dan S, saya malah makin cinta sama konsol yang satu ini, yang udah berumur 6 tahunan. Ini dia, Nintendo Switch. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk membahas Nintendo Switch ini, saya mau infokan ke kalian kalau di channel ini saya nggak terlalu bahas spesifikasi dari barang-barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaannya sehari-hari. Oke, ini dia, Nintendo Switch. Konsol dari Nintendo ini nggak kerasa ya udah mulai menua di umur 6 tahun sejak dia rilis. Tapi seperti yang tadi saya bilang di awal, makin kesini kok saya makin suka ya dengan konsol ini. Pertama jelas dari portabilitasnya. Walaupun udah tua, nggak bisa dipungkiri Nintendo Switch masih menjadi primadona konsol handheld atau portable sampai sekarang. Ukurannya nggak sampai segede tablet, apalagi kalau kalian punya yang seri Lite, malah lebih enak lagi buat dibawa-bawa. Kalau yang saya punya ini seri V2 ya, dan kalau kalian mau beli sekarang, mungkin mendingan langsung coba aja seri OLED yang layarnya bisa lebih lega. Balik lagi soal portable, di mana dulu saya beli Nintendo Switch ini di awal-awal masa pandemi ya, tapi saya dulu nggak terlalu ngerasa gimana-gimana sih soal portabilitasnya. Ya karena saya dulu cuma di rumah atau kantor doang, nggak kemana-mana. Tapi setelah sekarang bisa mulai berpergian ke sana kemari, justru Nintendo Switch ini semakin menarik karena dia bisa membantu saya dari kebosanan menunggu kereta dan pesawat daripada cuma bengong doang gitu kan. Dan juga buat saya sendiri yang pribadi memang suka pusing ya ngeliatin HP waktu di kereta atau di mobil, main di Nintendo Switch yang layarnya lebih gede daripada HP itu sangat membantu sekali. Jadi nggak bosen dan juga nggak bikin pusing. Enak banget lah pokoknya. Oh ya, BTW, kalian pasti tahu ya kalau Switch ini punya 3 mode atau 3 posisi bermain. Bisa dipegang biasa kayak gini, dilepas sticknya dan diberdirikan layarnya, dan juga didocking ke monitor. Tapi jujur aja sih, saya sendiri lebih sering main dengan cara dipegang biasa aja. Karena ya itu tadi, keunikan Switch ini memang buat dipakai main di mana aja. Kemampuan Nintendo Switch yang memungkinkan kita main game di mana aja itu emang nikmat banget ya, apalagi buat saya yang pecinta game JRPG atau RPG pada umumnya seperti Final Fantasy, Octopath, atau game yang di belakang saya ini yaitu Fire Emblem. Itu sangat nyaman sekali dan cocok karena memang game-game seperti itu kan kebanyakan turn-based ya atau gantian, terus juga nggak harus dipantengin terus-menerus kayak game-game FPS atau RTS, dan lebih santai mainnya, jadi cocok banget buat dimainkan sambil tiduran di kasur ataupun di sofa. Selain itu, buat saya pilihan game Nintendo Switch juga sesuai sama selera saya tadi. Kalau kita lihat di game store-nya, kebanyakan memang game-game yang fun, game-game yang buat main bareng, atau yang turn-based tadi, yang seperti JRPG tadi. Jadi semakin selaras lah sama keportablean konsol ini, dan saya juga makin cinta tentunya. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya sendiri juga belum banyak main game di Nintendo Switch ya, walaupun saya udah punya konsol ini selama 3 tahun. Alasan utamanya adalah karena kasetnya mahal. Jadi cartridge fisiknya atau kasetnya ini emang cukup mahal ya dibandingkan dengan konsol sebelah yaitu PS4 yang satu generasi. Itu mereka bisa lebih murah. Di Nintendo Switch ini harganya cukup mahal, apalagi kalau game-game yang first party seperti Mario atau Fire Emblem dan Zelda itu harganya bisa stabil di atas 500.000. Sebenarnya ada juga sih game-game yang bisa kita download tadi ya di game store-nya, yaitu game-game digital. Itu biasanya sering ada diskon atau potongan harga. Cuman kalau digital kan kalau misalnya kita tamat ya udah gitu, nggak bisa dijual lagi. Kalau misalnya beli fisik kan bisa dijual lagi. Nah, saya tuh kadang-kadang suka beli fisik karena memang kalau game-game yang nggak saya mainin lagi setelah tamat itu bisa saya jual buat beli game yang lain lagi. Jadi ya itu dilemanya sih, mau beli yang fisik tapi harus ada PR ngejual lagi, tapi bisa dijual lagi gitu ya setidaknya. Dan kalau mau beli digital yang ada diskonan itu nggak bisa dijual lagi. Jadi ya itu tadi, karena masalah harga buat saya sendiri yang cukup pricey, jadi saya cukup milih-milih lah game-game yang mau saya mainkan. Jadi belum terlalu banyak game yang saya explore.
Tapi tentu, sebagai konsol game pada umumnya, Nintendo Switch ini juga punya kekurangan. Seperti nggak ada garansi atau servis yang resmi di Indonesia, layaknya Xbox juga. Jadi kalau kalian mau beli Nintendo Switch, palingan dapatnya garansi toko aja. Sebenarnya ada juga beberapa toko atau seller di marketplace yang mau bantu klaim garansi ke Nintendo-nya sana. Jadi kalau mungkin kalian mau beli, bisa tanya-tanya dulu lah ke sellernya, kira-kira mereka menyediakan garansi seperti apa. Terus ada juga nih kelemahan lain, yaitu masalah klasik di Joy-Con atau stick-nya Nintendo Switch, yaitu analog drifting yang masih menghantui para pengguna Switch sampai sekarang. Jadi analog drifting ini biasanya terjadi kalau kita tuh naruh atau nyimpen Switch itu secara sembarangan. Dan buat kalian yang belum tahu, analog drifting ini adalah suatu kondisi di mana analog Joy-Con-nya ini udah nggak sesuai tempatnya atau miring lah ya istilahnya gampangnya itu. Jadi misalkan kita diemin aja kayak gini nih, karakter kita tuh bisa bergerak sendiri seolah-olah ada input analog. Padahal nggak kita apa-apain karena ya posisinya udah miring, jadi seolah-olah karakternya akan gerak sendiri gitu, kayak gini. Ya sesuai arah driftingnya ya, misalnya ke kiri ya berarti karakternya akan ke kiri terus gitu, walaupun kita nggak sentuh. Dan itu sangat menyebalkan kan ya, kebayangkan gimana sebelnya kalau kita punya analog drifting di Switch kita yang udah beli mahal-mahal. Dan kabarnya memang Nintendo sendiri sampai sekarang di seri OLED yang terbaru itu belum fix 100% soal drifting di analognya. Buat para pemilik Switch versi 1, versi 2, dan OLED sih cukup pede ya, karena kalau ada analog drifting, ya tinggal beli Joy-Con baru aja, mau yang ori Nintendo atau yang merek lain. Tapi susah buat pemilik Switch Lite karena Joy-Con-nya gabung jadi satu dengan layarnya. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan saya dulu kenapa saya lebih memilih seri V2, walaupun saya lebih suka Switch Lite yang lebih enteng. Tapi saran saya tenang aja sih, sampai sekarang pun Switch saya yang udah berumur 2-3 tahun ini alhamdulillah masih aman ya analognya. Tinggal kalian belikan aja case atau pouch yang cukup aman kalau mau dibawa berpergian. Terus juga jangan naruh barang di atas Switch supaya analognya nggak terbebani. Nah, buat kalian yang udah mulai tertarik setelah nonton video ini, bisa cek ke marketplace kesukaan kalian ya, karena sekarang harga Nintendo Switch itu udah makin murah dan terjangkau. Mulai dari harga 2 jutaan untuk Nintendo Switch yang Lite. Dan juga versi yang OLED yang terbaru pun saat ini udah mulai turun ya di harga 4-5 jutaan kecil. Jadi makin worth it untuk dibeli. Oh ya, nantinya kalau kalian cari-cari Nintendo Switch ini di marketplace, kalian akan menemukan istilah OFW dan CFW. Apa bedanya? Singkatnya, kalau OFW itu adalah Nintendo Switch yang masih menggunakan original firmware atau OS-nya masih legal dari Nintendo. Sedangkan CFW itu artinya adalah Nintendo Switch itu bajakan. Jadi kalau bajakan itu, biasanya Nintendo Switch-nya memang lebih mahal ya, karena dia nggak perlu beli game lagi seperti yang saya keluhkan tadi harganya mahal. Jadi kalau CFW itu Nintendo Switch-nya udah terisi game, kita tinggal download aja sepuasnya. Cuman sebagai orang yang selama hidup berapa tahun ini menikmati game, jadi saya ini penikmat game ya, dan juga tahu gimana susahnya bikin game, saya sangat merekomendasikan kalian untuk memainkan game secara legal dan halal, karena kita juga harus mendukung para developer game itu yang udah susah payah bikin game kesukaan kita, dan juga mendukung mereka supaya bisa bikin game lanjutan di masa depannya. Jadi belilah yang ori. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Nintendo Switch ini di tahun 2023. Semoga kalian juga keracunan dengan adanya video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update. Main Nintendo Switch. Main Nintendo Switch. Worth it.